kufur. Kata Israel, niscaya engkau takkan sanggup, wahai Ibrahim. Enggak, saya pengen tahu, kayak apa sih muka ente? Kalau lagi nyabut nyawa, yakin? Benar. Ente sanggup nih, ngeliatin muka aneh? Sanggup insya Allah. Tahu-tahu Israel wujudnya berubah. Jadi wujud yang amat sangat menyeramkan dan menakutkan. Sampai-sampai Nabi Allah Ibrahim mengatakan, wahai Israel, andai kata si pendosa itu diberikan azab cukup hanya melihat wajahmu, cukup buat dia untuk menghapus segala dosanya. Masya Allah. Kayak apa itu seremnya? Saking seremnya, melihat wajah Israel yang menyeramkan, sudah cukup itu sebagai siksa dan azab. Na'udzubillah min dzalik. Kematian, kehilangan keluarga, kehilangan orang-orang yang kita cinta. Satu keniscayaan dan satu fitrah yang harus diterima. Saudara kita, sahabat kita Wahyu, kehilangan ayah tercinta. Pada sesungguhnya cuma perbedaan waktu antara kita dengan mereka, orang-orang yang telah mendahului kita. Syukur alhamdulillah kita masih hidup, masih diberikan umur dan kesempatan, masih bisa membenahi diri. Jadikan pelajaran orang-orang yang telah mendahului kita, bahwa kelak besok kita akan menyusul mereka semuanya. Yang kedua, bersikaplah sabar. Siapa orang yang ketika ditimpa musibah, idza asabatkum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika kita ditimpa musibah lalu kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka surga menjadi kabar gembira buat kita semuanya. Amin. Amin. Ayah pergi meninggalkan lebih dulu, kelak anak akan menyusul. Anak pergi meninggalkan ayah dan ibu, kelak ayah dan ibu akan pergi menyusul. Karena hidup di dunia ini sebentar dan sementara. Ada satu riwayat. Seorang manusia yang soleh, sahabat Nabi namanya Abu Talha. Abu Talha ini punya istri namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim punya anak namanya Abu Umair. Abu Talha ini tiap hari bekerja, berdagang, keliling pasar, keliling kampung dari pagi pulangnya malam. Sementara Ummu Sulaim istrinya di rumah merawat sang anak yang bernama Abu Umair. Singkat cerita, satu waktu anaknya Abu Talha dan Ummu Sulaim yang bernama Abu Umair ini sakit panas. Kalau kata kita mah, panas yang parah itu kayak apa? Kayak step ya. Panas yang tinggi. Di sore hari, akhirnya Abu Umair, anak dari Ummu Sulaim dan Abu Talha, meninggal dunia. Bercucuran air mata sang bunda. Melihat anak yang dicintainya kini telah tiada. Dikafankannya, dimandikannya, disolatkannya, dan kemudian ibu ini berpesan kepada semua tetangga. Jangan beritahu suamiku Abu Talha. Biarkan aku langsung yang akan memberitahukan kepada suamiku. Akhirnya Abu Umair sang mayit, setelah dikafankan, ditaruh di atas kasur, diselimutin. Pulanglah Abu Talha dari berdagang. Sampai di rumah ketok pintu, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Kakanda tercinta, kelihatannya engkau begitu lelah. Ini sudah waktu Isya, malam pun sudah larut. Aku sudah siapkan makanan untukmu, wahai Kakanda. Apa jawaban Abu Talha? Di mana anak kita, Abu Umair? Kemudian Ummu Sulaim mengatakan,
anak kita sedang tidur, sedang istirahat, tidak usah diganggu. Begitu keesokan harinya sang ayah bertanya, "Di mana anakku? Kok belum juga bangun?" Apa jawaban Ummu Sulaim? "Kakanda, suamiku tercinta, bagaimana menurutmu jika kita meminjam alat perabotan rumah tangga kepada tetangga sebelah, tahu-tahu tetangga sebelah keesokan harinya meminta alat perabotan rumah tangga itu lagi. Apa yang harus kita lakukan?" Abu Thalhah menjawab, "Sampaikan terima kasih kepada tetangga itu karena ia telah meminjamkan kita alat yang bermanfaat." Luar biasa. Ayah mana yang tidak sedih kehilangan anak tercinta? Berangkat Abu Thalhah dan Ummu Sulaim ketemu dengan Nabi dan menceritakan apa yang terjadi. Apa jawaban Nabi? "Berbahagialah kalian atas kesabaran kalian. Kalian sudah seperti pengantin baru lagi." Subhanallah. Akhirnya Abu Thalhah dan Ummu Sulaim diberikan anak keturunan 9 orang. Dan semuanya menjadi ahli Quran dan hafal Quran. Wow. Buah kesabaran. Kalau punya musibah, dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yang akan menggantikan musibah itu dengan sesuatu yang lebih baik lagi sebagai hiburan buat kita yang kehilangan orang yang kita cintai. Karenanya kita baca suratul Fatihah. Buat ayahanda Wahyu yang telah wafat meninggal dunia, semoga Allah ampunkan segala dosa, maafkan segala salah, terima segala amal ibadah, disempurnakan segala kekurangan. Kafabil mauti wa idhah. Jadikan nasihat setiap kematian saudara kita. Karena besok kita akan mengalami hal yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.